Pasar Gede Solo adalah pasar yang kental dengan sejarah. Selain itu, pasar yang berdiri sejak tahun 1927 ini, saat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata kuliner bagi wisatawan yang ingin jajan dan menikmati makanan khas Solo, namun tak cuma makanan tradisional. Kini di Pasar Gede Solo juga menjadi pusat kuliner untuk makanan kekinian. Dalam sejarahnya, dikutip dari buku Babat Salah tahun 1984 oleh Aram Sajik, Pasar Gede Solo dibangun tahun 1927, yakni pada masa pemerintah Raja Pakubuwono X. Pembangunan pasar ini menghabiskan dana 300.000 gulden atau sekitar Rp2. 5 miliar jika dikonversi dengan kurs sekarang. Arsiteknya adalah orang Belanda yang juga merancang banyak bangunan penting di Indonesia, yaitu Thomas Karsten. Sementara itu dikutip dari pantun Jurnal Ilmiah Seni Budaya tahun 2017 yang diterbitkan Universitas 11 Maret atau UN Solo, Pasar Gede Solo ini menjadi simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di Solo pada masa itu. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah kelenteng vihara Avalokitesvara Tinkoksi yang berada di dekat Pasar Gede. Pasar Gede Solo tidak lepas dari peran KRT Harjonagoro yang merupakan warga keturunan Tionghoa yang menghibahkan tanahnya untuk dijadikan Pasar Gede, yang kemudian mendapat gelar dari Keraton Solo dan namanya saat ini jadikan nama belakang Pasar Gede Harjonagoro. Pasar Gede Solo sudah mengalami 3 masa, yakni kerajaan postkolonial dan masa kemerdekaan, sebelum diresmikan pada tahun 1930. Pada masa kolonial Belanda, Pasar Gede dianggap sebagai mediator perdagangan masyarakat Cina dan Belanda serta pribumi. Namun seiring perkembangan waktu, pasar tradisional tertua di Solo ini menjadi pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari warga Solo dan sekitarnya. Yang menarik, sejak puluhan tahun Pasar Gede Solo selalu ada yang menjajakan jajanan atau makanan tradisional khas Solo. Meskipun banyak jajanan modern yang masuk pasar, namun penjual makanan tradisional khas Solo ini masih tetap ada, sehingga banyak orang yang datang ke Pasar Gede hanya untuk mencari kuliner jadul. Seperti yang terlihat saat ini, banyak atlet paralimpik yang sedang berwisata dan berburu oleh-oleh serta makanan jadul di Pasar Gede Solo. Para wisatawan yang datang hampir selalu mencari lenjongan ini karena makanan jadul ini sulit dijumpai. Selain di Pasar Gede Solo, tidak hanya yang sudah tahu makanan ini, yang baru pertama kali melihat pun akan tertarik untuk membeli, apalagi harga cukup ramah, hanya 6.000 saja. Selain daya tarik lenjongan dengan aneka macam isiannya, ada juga jajanan yang cukup langka, yaitu Brambang Asem, salah satu kuliner tradisional khas Solo yang terbuat dari daun ubi jala rambat atau delegor yang direbus, kemudian dicampur dengan sambal dengan cita rasa asam, manis dan pedas. Gas sambal yang menjadi ciri khas Brambang Asem ini terbuat dari bawang merah, air asam Jawa, gula Jawa, terasi, cabai rawit, dan garam. Brambang Asem disajikan dalam sebuah pincuk. Selain lenjongan, jika datang ke Pasar Gede Solo juga wajib mencicipi dawet telasih. Jika dulu hanya ada beberapa penjual dawet telasih dan harus antri lama untuk mendapatkannya, kini ada lebih dari 12 penjual dawet telasih di Pasar Gede. Hal ini karena banyaknya wisatawan yang ingin membeli. Memang kebanyakan wisatawan yang datang ke Pasar Gede selain mencari lenjongan, mereka akan beristirahat sambil minum es dawet. Seperti para atlet paralimpik seusai bertanding di ajang Peparnas 17 Solo ini yang ingin sekali menikmati es dawet telasih dan memborong oleh-oleh khas Solo karena menurutnya selain enak, harganya juga relatif murah.